Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Bayanda, asal dari Pasaman Barat, NIM 21087028. Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang materi selanjutnya, materi yang dijelaskan sebelumnya, yaitu buku yang berjudul Motor Control and Learning, a Behavioral Emphasis, yang kali ini akan menjelaskan pada buku halaman 96 sampai 160. Baiklah, yang pertama yaitu bab 3, yaitu pemrosesan informasi manusia. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal suatu individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Jadi proses dalam penangkapan suatu informasi suatu individu yaitu adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi eksternal pada manusia atau pada suatu individu. Contohnya dalam lingkungan dan juga dalam diri manusia itu saling berkaitan. Karena proses informasi itu bisa dikelola, bisa ditangkap apabila ada kondisi internal dan eksternal itu berjalan dengan baik. Lingkungannya bisa mendukung dan juga dirinya itu bisa lebih mendukung terhadap lingkungan yang terjadi. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu model pengolahan informasi. Sistem gerak manusia dapat dianggap sebagai sebuah pengolah informasi, dimulai dari ditangkapnya berbagai stimulus atau informasi dari berbagai sumber lingkungan oleh organ pengindra ataupun alat input, diproses melalui berbagai tahapan dan diproduksi sebagai gerakan atau output. Itu jadi konsep dari pengolahan informasi pada manusia, yaitu inti dari pengolahan informasi yaitu pada sistem gerak manusia. Jadi ketika manusia itu sudah melakukan suatu gerakan, berarti dia sudah mengolah terhadap informasi. Yaitu tahapannya tadi dijelaskan bahwasanya informasi itu berasal dari suatu lingkungan, kemudian ditangkap oleh alat indera, bisa berupa mata, telinga, ataupun hidung. Maka ketika telah ditangkap oleh alat indera, kemudian diproses ke tahapan selanjutnya, bisa disalurkan ke otak sehingga otak mengeluarkan suatu pemikiran dan dilakukan oleh suatu gerakan, sehingga pengolahan informasi itu terjadi. Kemudian yang kedua yaitu model pemrosesan informasi yang disederhanakan. Teori pemrosesan informasi yang disederhanakan yaitu membandingkan otak manusia dengan komputer atau prosesor dasar. Diteorikan bahwa otak bekerja dalam urutan tertentu, seperti halnya komputer. Urutannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama menerima masukan, kemudian diproses informasinya, kemudian yang ketiga memberikan keluaran, memberikan solusi. Jadi konsep dari pemrosesan yang disederhanakan yaitu ketika informasi itu sudah diterima oleh otak, sudah diproses oleh otak, kemudian diproses lagi oleh sistem kognitif atau pemikiran seorang individu, kemudian sudah diproses, kemudian akan diberi keluaran kalau dalam suatu gerakan, yaitu ketika sudah tahu teorinya, sudah memahami teorinya, kemudian dilakukanlah suatu gerakan tersebut. Kemudian yang
ketiga yaitu 3 tahap pengolahan informasi. Pengolahan informasi bermula ketika sebuah input stimulus mengenai satu atau lebih pada panca indera, yaitu meliputi pendengaran, penglihatan, dan peraba. Jadi ya ada 3 tahap dalam pengolahan informasi, yaitu yang pertama bisa diterima dalam panca indera ataupun dalam pendengaran, bisa diterima informasi itu bisa diterima melalui penglihatan, informasi itu bisa diterima dari perabaan juga bisa. Kemudian yang keempat yaitu sifat pengolahan serial dan paralel. Beberapa tahapan terjadi secara paralel di tempat yang berbeda, seperti pembuatan elektronik, perakitan mesin, dan perakitan sasis. Kemudian kita masuk pada materi bab 4, yaitu perhatian dan performa. Ada definisi yang berbeda tentang perhatian, dan orang menggunakan istilah tersebut dalam berbagai cara. Pertimbangkan tugas mengemudikan mobil. Pengemudi harus mengetahui rute yang telah direncanakan sebelumnya, serta di mana posisi mereka saat ini dalam kaitannya dengan rute tersebut. Jadi ya dalam materi perhatian dan performa kita bisa ambil contoh ya seperti pengemudi mobil. Ketika dia ingin melakukan suatu perjalanan, maka dia harus melakukan suatu perhatian terhadap suatu rute yang akan dijalani. Dia harus memperhatikan rute mana yang harus dia jalani sehingga sampai kepada tujuan yang dituju. Pada bab ini kita akan membahas yang pertama yaitu perhatian dan kesadaran. Di awal sejarah penelitian tentang kinerja manusia, seperti yang tersirat dalam pernyataan James pada tahun 1890, perhatian dikaitkan dengan gagasan tentang kesadaran yang didefinisikan secara longgar sebagai apa yang kita sadari pada waktu tertentu. Istilah sadar dan khususnya konsep perilaku bawah sadar tidak lagi disukai selama pertumbuhan behaviorisme setelah pergantian abad ke-20. Jadi ya konsep dari perhatian dan kesadaran pada dijelaskan oleh James pada tahun 1890 bahwasanya perhatian itu dikaitkan dengan gagasan tentang kesadaran. Jadi perhatian itu berkaitan erat dengan yang namanya kesadaran. Ketika orang sudah memperhatikan, mesti harus memiliki kesadaran yang baik. Tidak bisa dalam keadaan over kesadaran, tidak bisa dalam keadaan tidak sadar. Mesti orang memperhatikan suatu informasi mesti dalam keadaan sadar. Kemudian yang kedua yaitu perhatian sebagai upaya atau gairah. Cara lain untuk mengoperasionalkan gagasan tentang perhatian didasarkan pada gagasan bahwa ketika orang melakukan tugas-tugas yang menuntut perhatian seperti membaca artikel ilmiah yang menantang atau menyelam dalam kompetisi renang, mereka mengeluarkan upaya mental yang terungkap dalam berbagai ukuran fisiologis. Jadi ya perhatian itu juga bisa dilakukan untuk upaya ataupun gairah dalam untuk melakukan suatu gerakan, suatu aktivitas. Ya tadi contohnya seperti perhatian dalam baca artikel ilmiah. Maka ketika membaca suatu artikel membutuhkan yang namanya perhatian, sehingga ketika sudah bisa mengendalikan terhadap perhatiannya, maka akan ada gairah ataupun upaya dalam memetik informasi dalam artikel tersebut. Kemudian ya materi selanjutnya yaitu perhatian sebagai kapasitas atau sumber daya, menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam kapasitas atau sumber daya yang tersedia untuk menangani informasi dari lingkungan. Jadi ya setiap manusia itu pasti memiliki keterbatasan, apalagi dalam
sumber daya manusia yang tersedia. Contohnya seperti dalam informasi, dalam penangkapan atau pengolahan informasi, pasti manusia itu memiliki keterbatasan. Tidak seluruh informasi bisa diserap oleh manusia. Ada informasi yang sekiranya bisa diserap oleh manusia maka akan diserap, kemudian bisa diproses dalam pengolahan informasi tersebut sehingga menghasilkan motivasi, menghasilkan hasil yang baik. Kemudian interferensi sebagai ukuran perhatian. Jika dua tugas dapat dilakukan secara bersamaan karena masing-masing dapat dilakukan secara individual, maka setidaknya salah satunya tidak memerlukan perhatian. Jadi ya, konsep dari interferensi sebagai ukuran perhatian yaitu bahwasanya ketika dua tugas bisa dilakukan secara bersamaan, maka masing-masing dari tugas tersebut harus ada suatu perhatian, harus ada salah satu dari tugas tersebut yang lebih diperhatikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu interferensi struktural dan interferensi kapasitas. Kinerja dua tugas secara bersamaan dapat mengakibatkan interferensi di antara mereka karena berbagai alasan. Hanya beberapa di antaranya yang dapat diinterpretasikan sebagai interferensi karena keterbatasan dalam beberapa kapasitas pusat atau perhatian. Jadi ya, mesti manusia itu tidak bisa fokus terhadap dua tugas, mesti harus fokus terhadap satu tugas. Makanya suatu individu itu dalam melaksanakan tugas mesti harus fokus pada salah satu tugas. Tidak bisa secara bersamaan karena kodratnya manusia hanya bisa memperhatikan, bisa fokus terhadap satu tugas atau satu informasi ataupun satu gerakan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Apabila ada salah, kurang penjelasan ataupun kurang dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.